Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah al-qaim bihuquqillah ma dhaqat hillati ila farajil amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini Allah hadirkan kita, duduknya kita, hadirnya kita enggak lain dan enggak bukan. Kita doakan, kita punya orang tua, kita mendoakan para pendahulu kita. Wabil khusus ini hari kita hadir haulnya orang tua kita, ayah daripada Bapak Haji Muhammad Ginanjar, yaitu Al-Hajj Elman Saleh, juga daripada kakek beliau, nenek beliau Haji Sainin, Hajah Nurdia, Haji Muhammad Firdaus, dan semua para pendahulu-pendahulu sebelum kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya, Allah taala tinggikan derajatnya, Allah terima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kubur mereka dan kubur kita semua nanti dalam keadaan riyadul min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang kita yakini insyaallah almarhum almarhumani turut hadir bersama kita birruhiyah dengan ruh-ruh mereka. Senang hari ini diundang orang-orang, sama anaknya, sama Uminda juga, orang-orang diundang buat ngedoain almarhum, buat ngedoain almarhumah, yang kesemuanya pahala dikhususkan buat beliau dan berkah buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita yang pasti bakal nyusul, gak Allah panggil kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Kita doain Uminda, umi kita tercinta, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, Allah bahagiakan dan selamatkan hidup beliau dunia sampai dengan akhirat. Anak-anak beliau, ya, abang kita Bapak Haji Muhammad Ginanjar, Bang Encep, Bang Oka, ya, mudah-mudahan saudara-saudari beliau semuanya, juga istri-istri beliau, Ibu Hajah Nurfa, istri Bang Encep, istrinya Pak D, semuanya, dan abang-abang saya yang lain juga pada datang, orang-orang tua saya di jamaah masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan Allah tambahin takwa kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih sehat afiat, panjang umur, berkah. Gak berasa bentar lagi mau bulan Ramadan. Allah sampein kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bisa sholat bareng-bareng berjamaah di bulan Ramadan, buka puasa bareng, tarawih bareng, tilawah Al-Quran bareng. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ini hari baru aja kemarin kita ngelewatin tanggal 27 Rejab 1444 Hijriah. Kapan pertama kali itu Isra Mi'raj, kejadian Isra Mi'raj itu tanggal 27 Rajab tahun ke-11 Ba'dal Bi'tsah. Ada Ba'dal Bi'tsah, ada Ba'dal Hijrah. Ba'dal Hijrah berarti tahun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Kalau Ba'dal Bi'tsah berarti tahun setelah beliau diutus menjadi nabi dan rasul, di tahun ke-11. Tahu nggak, di tahun sebelumnya, tahun ke-10, sebagaimana kita tahu, itu tahun menjadi tahun yang luar biasa buat Nabi Muhammad. Tahun yang ujian Nabi rasakan begitu banyak, sampai disebut itu tahun Amul Huzun, tahun kesedihan. Karena di tahun tersebut Nabi ditinggal oleh Abu Talib, pamannya Nabi, yang paling membela, yang selalu berada di garda terdepan buat Rasulullah. Dan juga ditinggal oleh Sayyidah Khadijah, istri tercinta Nabi Muhammad. Sayyidah Khadijah luar biasa, dia korbankan jiwa raganya buat Rasulullah. Rasulullah sangat cinta banget sama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah juga sangat cinta banget sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi teman curhatnya Nabi, yang selalu support Nabi, yang selalu nyemangatin Nabi, yang paling pertama beriman kepada Nabi Muhammad. Di saat semua orang menjauhi Nabi Muhammad, dia udah jadi bestinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada saat Nabi Muhammad ditinggal sama Sayyidah Khadijah, sedihnya luar biasa, sampai Nabi jarang banget keluar rumah. Luar biasa. Sebab Sayyidah Khadijah banyak banget pengorbanannya buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang kafir Quraisy dulu nggak berani dia main tangan mentok-mentok ganggu Nabi, cuman main mulut ngata-ngatain Nabi, fitnah Nabi, dikatain
tukang sihir, orang gila, nggak ngikutin ajaran kakek moyangnya. Begitu aja kerjaannya orang-orang kafir Quraisy. Nggak berani main tangan. Tapi setelah Abu Thalib tiada, setelah Sayyidah Khadijah tiada, baru mereka berani main tangan. Sampai kita pernah dengar Nabi dicekek lehernya sampai memerah. Sampai Nabi juga pernah sholat di depan Ka'bah, ditaruh di atas pundaknya Nabi, isi perut onta. Itu semua terjadi setelah Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib sudah tiada. Kenapa? Karena pada saat masih ada Abu Thalib, masih ada yang disegenin, masih ada tokoh, masih ada sepuh, yang sepuhnya tersebut paman Nabi langsung yang selalu membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga masih ada Sayyidah Khadijah. Karena dulu perekonomian mereka, orang-orang kafir Quraisy, orang-orang yang sering bikin susah Nabi, dulunya sering banget dibantu sama Sayyidah Khadijah. Jadi saat mereka tidak beriman kepada Rasulullah, nggak berani terlalu ganggu. Kenapa? Ada nggak enak hati, ada utang budi dengan Sayyidah Khadijah. Tapi setelah keduanya nggak ada, semakin membabi buta kekafiran mereka kepada Nabi Muhammad, sampai Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke kota Taif, ditemani oleh Zaid bin Haritha. Minta perlindungan niatnya sama orang-orang Taif dan ngajak orang-orang Taif biar pada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan perlindungan yang didapatkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malah dicaci, Nabi Muhammad malah dimaki, sampai diarak sama orang-orang kampung, sampai anak-anak kecilnya, bocil-bocilnya itu luar biasa ikut lempar-lemparin batu, lempar-lemparin kerikil kepada Nabi Muhammad. Sampai betisnya Nabi babak belur. Kenapa betis? Iya, karena yang banyak melempar batu kerikil itu anak-anak kecil. Iya, kalau ngelempar nggak bisa terlalu tinggi. Akhirnya kena betis. Betisnya Nabi sampai babak belur. Sampai ditadangin itu darah yang mau menetes dari betisnya Nabi Muhammad sama Sayyidina Zaid bin Haritha. Biar itu darah nggak netes ke muka bumi. Sebab kalau sampai netes ke muka bumi, Allah murka, bakal dihancurkan itu kota Taif seluruhnya. Tapi itu bukan maunya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril aja dan malaikat penjaga kedua gunung, karena kota Taif ada di antara gunung-gunung, ngelihat kejadian tersebut saat itu gemesnya luar biasa, keselnya bukan main. Tahu nggak orang-orang yang bikin gemes kayak apa? Orang-orang bikin kesel kayak sama kita kayak apa? Kayak orang yang ketika dia perlu datang ke kita mau minjem duit sama kita, giliran ditagih susah banget. Giliran ditagih galakan dia sama kita. Kadang-kadang kita chat, kita dibilang bawel. Kita chat lagi, nomor kita diblokir. Itu orang kayak begitu, kalau belum mati jangan dikuburin. Ya iya, masa kubur hidup itu. Shallallahu alaihi Muhammad. Malaikat Jibril sama malaikat penjaga gunung ngelihat Nabi digituin, gemes, gregetan, bukan main. Sampai nawarin ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau kau mau biar aku hancurkan tuh kota Taif seisinya. Mau dihimpit tuh kota Taif antara gunung satu dan gunung lainnya. Tapi Nabi Muhammad cintanya kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? La taf'alu inni arju ay yakhruja min aslabihim dzurriyyatan salihah. Jangan kalian melakukan itu. Saya berharap keluar dari keturunan mereka orang-orang yang soleh dan soleh. Di saat ada orang buat kesel sama kita, di saat ada orang yang bikin kita greget atau ketahuan ngomongin kita, ketahuan dia gosipin kita, ketahuan dia lagi ngegibahin kita, ini mulut kita bisa diem aja, nggak ngebales kejelekannya dia, udah cakep. Bisa diem aja udah cakep. Kadang-kadang kan kita suka kelepasan. Tuh orang ngegosipin kita sekali, oh kita bales 10 kali. Tuh orang ngegosipin kita, ngomongin kita sekali, oh kita bales 5 kali. Tapi lihat akhlaknya baginda Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya berkat kesabarannya Nabi, berkat ketulusannya Nabi, berkat kasih sayangnya Nabi, melewati ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya, Nabi Muhammad dapat nilai yang mumtaz, dapat nilai yang sempurna, sampai Nabi dapat anugerah, dapat hadiah dari Allah yang besar. Dapat hadiahnya Isra Mi'raj. Allah kasih hadiah kepada Nabi Muhammad sebagaimana Allah kasih hadiah kepada orang-orang soleh yang masuk surga. Orang-orang soleh yang masuk surga, nikmat yang paling agung adalah memandang zatnya Allah, dan Allah berikan hadiah tersebut kepada Nabi Muhammad dengan diperjalankan Isra Mi'raj. Kita kalau mau dapat hadiah yang besar dari Allah, kalau mau mendapatkan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus siap mendapatkan ujian. Itu syarat yang pertama. Dan yang kedua, harus benar, harus berhasil, harus rapi ngerjain ujiannya. Kalau ngerjain ujiannya asal-asalan, nggak bakal kita bisa naik kelas. Ntar yang ada remedial, berkali-kali remedial, agak naik kelas.
berkali-kali kagak naik kelas, dikeluarin dari sekolahan. Tapi Allah nggak begitu sama umat Nabi Muhammad. Kadang diantara kita berkali-kali salah, berkali-kali terjerumus dalam kesalahan sama, sampai 20 kali, sampai 30 kali, Allah tetap izinkan kita untuk menjadi hamba yang lebih baik daripada sebelumnya. Luar biasa. Ada diantara kita kadang diuji sama istrinya, yang istri kadang diuji sama suaminya, ada yang diuji sama anaknya, ada yang diuji sama rezekinya, ada yang diuji sama kerjaannya, ada yang diuji sama tetangganya, macam-macam. Kita harus lewatin ujian itu semuanya dengan baik dan benar, biar kita naik kelas, biar dapat anugerah yang besar, hadiah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus akhirnya singkat cerita, Nabi Muhammad tuh diperjalankan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan saat perjalanan tersebut nggak direct, tapi mampir ke beberapa tempat. Mampir ke Bethlehem, mampir ke Thaibah yang sekarang jadi Madinah, mampir ke Yerusalem, sampai baru akhirnya di Masjidil Aqsa. Ini ngajarin kita semuanya. Nabi Muhammad diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pada saat dia mampir ke beberapa tempat tersebut, agar sholat 2 rakaat di situ, sholat 2 rakaat di Thaibah, di Bethlehem, di Yerusalem, dan beberapa tempat yang lainnya. Ini tempat-tempat yang Nabi mampirin adalah tempat-tempat bekasnya orang-orang soleh, atau bekasnya kakek moyang Nabi, bekasnya para Nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngajarin kita biar jangan lupakan para pendahulu kita, jangan lupakan orang-orang soleh kita, jangan pernah lupakan orang tua kita, apalagi orang tua kita. Berapapun yang usaha kita untuk membalas jasanya, nggak bakal sama sekali kita bisa membalas jasanya. Kita berutang budi sama kedua orang tua kita. Tapi mudah-mudahan usaha kita nyenengin mereka, menjadikan diri kita anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Sampai Nabi Muhammad akhirnya nyampe di Masjidil Aqsa, udah ditunggu sama para Nabi dan Rasul. Dan Nabi Muhammad saat itu diperintahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi imamnya, Imamul Anbiya wal Mursalin, imam para Nabi dan Rasul, penghulu pemimpin para Nabi dan Rasul, dan pemimpin kita dunia akhirat adalah Nabi Muhammad. Maka di saat kita hidup, jadikan Nabi Muhammad pedoman kita, jadikan Nabi Muhammad imam buat kita. Orang yang gak mau ngikutin Nabi Muhammad, mau ngikutin siapa? Mau ngikutin Nabi Adam jadi makmumnya Rasulullah. Mau ikutin Nabi Musa jadi makmumnya Rasulullah. Mau ikutin Nabi Isa jadi makmumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahullahu bil faraji. Setiap rumah yang didatengin sama Rasulullah, itu rumah nggak perlu lagi yang namanya penerangan, karena penerangan yang ada di muka bumi ini kalah terangnya dengan cahaya yang terpancar dari tubuh baginda Nabi Muhammad. Maka di saat kita rasa kita punya hati gelap, di saat kita rasa kita punya hati risau, di saat kita rasa kita punya hati galau, di saat kita merasa hati kita suram, hadirkan dan beri cahaya hatimu dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad, baca salawat kepada Nabi Muhammad, dengarkan qasidah pujian kepada Nabi Muhammad, biar hatimu bercahaya, biar hatimu merasa tenang, biar hatimu tak cemas, biar hatimu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa maridin anta aiduhu qad atahullahu bil farji. Dan setiap ada orang yang sakit, dijenguk sama Rasulullah, penyakitnya bakal dibikin sembuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan Nabi Muhammad obat buat kita, dokternya kita. Selain ikhtiar kita saat kita sakit ke dokter, selain ikhtiar kita saat sakit ke rumah sakit atau minum obat, jadikan ikhtiar kita juga memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena Nabi Muhammad kalau udah menyembuhkan penyakit seseorang, bakal dibikin sembuhnya luar biasa. Sayyidina Mu'adz saat perang Badar, tangannya putus, ngadu ke Nabi Muhammad, diambil tangan yang putus, ditempelin lagi. Sayyidina Abu Qatadah matanya tercongkel, gelantungan saat perang Uhud, ngadu-ngadu kepada Rasulullah, "Aini ya Rasulullah, mataku ya Rasulullah." Diambil itu matanya, ditempelin dengan ludahnya Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib saat perang Khaybar, saat mau dijadikan ia sebagai pemimpin saat perang Khaybar, mana Sayyidina Ali? Ternyata lagi di rumah
matanya memar, membiru, sama Nabi Muhammad diusapin pakai ludahnya, itu mata kembali sehat. Bahkan mereka bilang mata yang pernah diusap sama Rasulullah lebih terang daripada mata yang sebelahnya, dan mata yang pernah diusap sama Rasulullah tak pernah lagi sakit sesudahnya. Shallallahu alaihi Muhammad. Maka di saat kita rasa kita punya hati gampang sakit hati, gampang kesinggungan, gampang baperan, gampang emosian, gampang banget gelisah, banyak banget was-wasnya, hadirkan Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena di saat kita sholawat sama Nabi Muhammad, bukan sekedar hanya Allah Ta'ala ganti sholawat kita 10 kali, tapi juga huttat anhu asyra khati'at wa ghufirat wa rufi'at lahu asyra wa rufi'at lahu asyra darajat. Allah Ta'ala dermawan banget buat orang-orang yang banyak sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Sholawat kita sekali dibalas 10 kali. Kesalahan kita ketika baca sholawat diampunkan 10 kesalahan, dan diangkat derajat kita 10 derajat. Sholawat kepada Nabi besar Muhammad, saat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, saat itu juga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi ketika kita baca baca maulid, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi warham walidina. Kita doa, ya Allah limpahkan salat kepada Nabi Muhammad, ya Allah dengan pangkatnya Nabi Muhammad sayangi orang tua kita semuanya. Ya Rabbi warhamna jami'an, rahmati kami semuanya. Ya Rabbi warham kulla muslim, rahmati seluruh orang-orang Islam. Ya Rabbi waghfir likulli mudnib, ya Rabb ampunkan segala orang-orang yang berdosa. Ya Rabbi la taqta rajana, ya Allah jangan putus harapan kami, karena kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang pasti nanti bakal mati, tidak Allah matikan kita, melainkan lisan kita mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah berkahin kita di akhir bulan Rajab, Allah berkahin kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita sama orang tua kita, tetangga kita, teman kita, kerabat kita, guru-guru kita, semua orang-orang yang kita cintai dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan tahun ini dan tahun-tahun seterusnya. Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad, bisa pergi haji dan pergi umrah bersama keluarga dan seluruh orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana wal muslimin bil ahsanil hal wa ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutakabbalan wa dhaman maghfuran ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Irhamna wal muslimin, irhamna wal muslimin, irhamna wal muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Baca doa tahmidum ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil ma'ali la ila yaumiddin. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma qulnahu min qawli la ilaha illallah wa subhanallahu bihamdihi wa ma sallainahu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutakabbalan. Nuqaddimu dzalika wa nuhdihi ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullah salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ila ruhi kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidi fid din wal ulama al amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sadati sufiyati wal muhaqqiqin wa awliya kaun ajmain, thumma ila ruhi man ijtamana huna bisababih wa talawna li ajali haji alman Ahmad Saleh bin Ican Nataprawira, Haji Muhammad Firdaus bin Naimun, Haji Zainin bin Ala, Hajah Nurdiya binti Haji Muhammad Firdaus, Haji Nurani binti Maimun, Muhammad Tarmiji
bin Haji Sainin, Si Rahma binti Haji Sainin, Haja Hamda binti Mukhtar, Haji Tohari bin Tompel, Tatang Sapari bin Injub, Soekarno bin Wono Tirto, Lamiam binti Karmorejo, Drakub bin Fulan, Siti Ragayah binti Haji Sainin, Cahya Maryona bin Darkub, wa usulihim wa furu'ihim. Sebutin nama orang tua yang belum pada kesebut. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Yang masih ada pandangin wajahnya biar pada panjang umur. Wa usulihim wa furuhim muntasibina ilaihim ajma'in. Allahumma ij'al fida'alahum minan nar wa fikakan lahum minan nar wa itqan lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa najatan lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa afu anhum. Allahumma ighfir lana warhamna wa afina wa afu anna. ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وخصوصا إلى من لا زائر له ولا ذاكر له وعم الجميع برحمة ورضوان وأسكنا وإياهم فسيح الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سلط وإذا استئن عن. اللهم جبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصلاة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهن اللهم في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم كما أحيتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول بسر الفاتحة.